Chapter 12 ini diawali dengan cover story ketua kelas Sumire Kage. Cakep banget asli itu covernya, dengan desain identik warna ungu khas Sumire ya. Dia menggunakan tampilan old school seperti biasanya, dan di bawahnya bertuliskan judul Jiwa Duri. Nah, ceritanya dimulai. Kita melihat Boruto yang sudah berada di tengah-tengah antara Hidari dan Sarada itu ya. Dia berdiri tegap sambil membawa adiknya Himawari. Di tangan kanannya dia sudah memegangi pedang Kusanagi gurunya Sasuke itu nih. Sarada berteriak, "Boruto!" Sumire yang tergeletak di sana juga melihatnya. Sementara itu, Konohamaru yang kaget Boruto muncul, dia serasa berkeringat dingin tuh dengan hadirnya sang villain besar itu. Lalu Hidari menatapnya tajam dengan rinnegan miliknya tersebut. Nah, setelah itu panel langsung perlihatkan Boruto meletakkan Himawari di tanah tepat di depan Sarada tersebut ya. Dia kemudian memanggil seseorang. "Konohamaru Sensei, aku akan meninggalkan Himawari bersamamu." Lihatlah itu, Konohamaru masih kikuk dibuatnya. Tiba-tiba tanpa basa-basi Hidari mengeluarkan tangan kayunya itu, dan jas serangan mengarah pada Boruto. Tang, suara dentuman tabrakan serangan Hidari dan Kusanagi yang digunakan Boruto terjadi di sana. Kita melihat Boruto menahannya dengan mengeluarkan setengah Kusanagi Sasuke itu ya dari sarung pedangnya. Di sini Boruto sambil memegangi sarung pedangnya itu, dia juga merapalkan segel Wind Style Breakthrough. Anyway, ini masih belum jelas ya dia menggunakan futon Toppa atau bahkan futon Repuso, karena memang sempat terjadi perdebatan ya. Kita menunggu ya di sana. Kita akan tunggu kejelasan di tanggal 20-an nanti lewat Manga Plus secara resmi dan ofisial. Setelah itu Boruto langsung mengarahkan tangannya kepada Hidari. Wush, Hidari dibuat melayang beberapa meter menjauh dari Boruto dan juga Himawari di sana. Wow, luar biasa cuy. Kemudian Hidari tetap menjaga kestabilan tubuhnya. Dia mendarat dengan mengeluarkan beberapa tanda cakra itu untuk mengecoh Boruto sendiri. Di sini Boruto sudah sedikit merundung nih. Dia di depan Konohamaru yang memegangi Himawari Uzumaki itu dan juga Sarada di belakangnya. Sepertinya Sarada juga sudah pulih nih dengan cepat akibat serangan Chidori Hidari di chapter 11 yang lalu. Ini momennya mengingatkan tim 7 ya. Lalu di mana nih Mitsuki nih? Dia belum muncul di chapter kali ini. Sepertinya Mitsuki memang akan dibuatkan plot twist yang lebih menarik seperti biasanya. Di sini kita juga melihat adegan dari sang tuan muda Kawaki bersama dengan Delta di udara itu. Mereka melihat sesuatu lalu berkata, kehadiran Boruto bergerak dengan sangat cepat. Ninjutsu ruang waktu yang mengerikan ya. Dia mungkin di Konoha sekarang ini Delta. Aku tebak dia ada di sana. Sementara ini kita malah berada di tempat di mana tim 10 dan musuh saling berhadapan beberapa jam yang lalu kan. Delta lalu memandangi serius seseorang yang ada di bawah sana, dan itu adalah Jura teman-teman. Kita melihat Jura itu terlihat berdiam diri saja nih. Lalu Delta mengatakan hal seperti ini. Bagaimana bisa Himawari? Tidak, mereka tim 10 juga. Delta lalu menghubungkan sesuatu dan melanjutkan. Tim sensor, apakah dia ada di daftar cakranya? Apakah mereka semuanya aman? Dia Delta melakukan tugasnya dengan sangat baik ya. Kita juga diperlihatkan salah satu shinobi tipe sensor di desa itu. Tim 10 menuju ke desa dengan cedera beberapa dari mereka. Sementara Himawari bersama Konohamaru, tampaknya mereka itu bertarung dengan Sarada dan juga yang lainnya. Dia juga ada Boruto di sana dan terlibat pertempuran sengit teman-teman. Delta lalu melirik ke arahnya dan berkata, Kawaki, apa yang kau lakukan? Angin serasa berembus cukup kencang di sana dan Jura masih berdiam diri di sana. Kawaki lalu bereaksi, si sialan itu berdiri di sana dalam bingung atau apa? Apa yang Ego Jubi itu rencanakan? Jura masih diam saja tanpa bergerak sama sekali, namun auranya terasa sangat kuat dan ini nyambung di akhir panel ini nanti. Nah, langsung kembali kepada dimana Boruto berada ya. Sarada dan Sumire dan Konohamaru serta satu Jonin Konoha ada di sana. Kita sudah melihat sekeliling mereka sekarang ada banyak sekali tanda cakaran. Tentu mereka bersiap sewaktu-waktu dari muncul ya. Masalahnya di tanda cakra mana dia akan keluar. Di sini di saat Boruto cukup tegang dan fokus itu, Konohamaru itu menanyainya. Apa maksudnya Boruto? Kau masuk dan keluar desa seperti tidak terjadi apapun ya? Apa kau paham posisimu sekarang ini? Sarada merespon dengan mendengarkan itu. Hentikan Konohamaru Sensei, kau melihatnya dengan matamu sendiri kan? Jika Boruto belum menyelamatkanku, apa yang akan terjadi? Sumire mendengarkan itu, sementara Konohamaru cukup getir mendengarkan Sarada menjelaskan itu tentang keadaan barusan. Lalu Konohamaru berkata lagi, hati-hati, mereka dapat bebas menggunakan tanda cakra seperti God. Kami tidak tahu di mana mereka akan muncul. Nah kan, beneran terjadi nih tebakan kita. Boruto sendiri mendengarkan itu lalu meresponnya dan dia pura-pura tidak tahu padahal dia yang paling tahu semuanya. Ya, lihatlah, memang seperti itu. Boruto kemudian memanggil seseorang.
Hei, kau itu ninja tipe sensor kan? Aku harap kau fokus pada tanda cakra yang ada di sekitarmu. Jangan lewatkan bahkan gerakan apapun. Dia lalu merespon sedikit kesal. Kau punya nyali juga ya? Memberiku perintah sebagai seorang pemberontak bisa dengan sikap seolah-olah tak terjadi apa-apa denganmu dan negara ini. Di sini, Sumire merespon pula. Boruto-kun? Musuh jelas tertarik dengan Sarada. Saat ini Konohamaru Sensei dan yang lain dalam jarak dekat, tetapi dia terus menuju kepada Sarada kan? Sarada juga meresponnya di sini. Aku juga mendengar dia mengatakannya sendiri bahwa dia ingin memakanku dan menginginkan semua teknikku itu loh. Ya, ada beberapa hal yang dia katakan itu benar. Ayahku yang berubah menjadi pohon, tetapi dia dengan monster di sana itu berbeda. Dia sangat-sangat berbeda dengan Sasuke. Sumire yang menampilkan keringat di wajahnya itu, Konohamaru lalu merespon pula. Diubah menjadi pohon katamu? Tunggu sebentar. Pohon itu apakah terkait dengan kondisi Moegi? Nah, sebelumnya Boruto menjawab di sana nih dengan ya cukup rasional ya. Dia keburu dikejutkan dengan kemunculan beberapa Sumeaka dari tanda cakram di sekeliling mereka. Para ninja telah bersiap. Sang pria bermata biru itu melanjutkan. Oh, jadi begitu ya. Sarada, aku akan mengambil ini sebanyak yang aku bisa. Target pria itu memanglah kau. Fokus pada dia dan hanya lawan mereka jika datang kepadamu. Yos, dimengerti. Konohamaru tiba-tiba memanggilnya. Sumire, kemarilah. Tinggalkan jauh-jauh lokasi ini dan Boruto dan yang lainnya. Apakah dia disuruh minta tolong membawa Himawari ke lokasi lebih aman? Kayaknya seperti itu nih. Tiba-tiba salah satu Sumeaka yang ada di depan Boruto itu menyerang lagi. Dia bersiap di sana dan tiba-tiba jas, Boruto dibenarkan menembus beberapa dari mereka. Luar biasa serangannya cuy. Boruto melayang-layang di udara itu dan mengejutkan para Sumeaka. Tiba-tiba mata yang melirik sesuatu. Dia melemparkan shurikennya tepat di belakang Hidari dan mengenai Sumeaka tersebut. Hidari sudah di depan Sarada dengan kembali menahan kakinya lagi dengan akar pohon itu. Boruto yang baru saja melempar shuriken belum sampai tubuhnya menyentuh tanah. Dia merapalkan segel Flying Raijin Hiraishin no Jutsu Gelar. Dia sudah berada di depan Sumeaka di belakang Hidari teman-teman. Luar biasa kan pergerakan super gelar Boruto ini. Dia itu langsung melakukan serangan di sana. Rasengan. Serangan itu menusuk ke tubuh bagian belakang Hidari sendiri. Rasengan itu begitu kuat perputarannya nih dan Boruto melakukannya dengan sangat terampil dan juga badan seperti biasanya. Kita diperlihatkan ya dalam gambar ini Hidari itu nampak menahan sakitnya serangan dari Boruto tersebut. Tiba-tiba, sering dia menghilang lagi melalui tanda cakaran itu. Sarada berteriak, "Oh tidak, dia akan beregenerasi Boruto." Nah, di sini Boruto yang juga sadar itu kita melihat ya bagaimana Konohamaru dan Sumire juga kaget di sana. Disinilah jawabannya teman-teman. Ternyata Hidari sudah berada di area Egojubi markas mereka. Dia berada di atas kubus Shura dan memulihkan diri dengan menyerap cakra dari akar pohon besar tersebut. Inti dari Jubi sendiri ya. Jadi sepertinya itu regenerasi. Ribet ya kalau seperti itu terus dan keluar masuk juga. Karena sepertinya Hidari ini tidak punya regenerasi secara auto lah atau bahkan pasifnya. Dia tidak bisa. Lihatlah itu teman-teman. Akar-akar tersebut menyatukan kembali tubuh Hidari yang hancur itu tadi dan dia sudah full kembali. Hidari yang tak kenal lah itu muncul lagi di belakang Boruto dan juga Sarada sendiri. Kedua shinobi itu lalu merasakan seseorang muncul di sana. Dia lalu memperlihatkan Rinnegan-nya dengan sangatlah pasti. Setelahnya tanda cakra itu muncul menyebar begitu banyaknya. Garis-garis itu membentuk tak beraturan di sekitar Boruto dan juga Sarada sendiri. Lihatlah itu, Hidari akhirnya muncul lagi. Sarada lalu menyadarinya. Boruto, dia naik ke udara. Aku akan pindahkan dia terhadapku di tanah itu. Ketika dia muncul nanti, gunakan rasengan kepadanya. Boruto di sini memberikan informasi baru. Saat rasengan baru aku gunakan, aku tidak mampu untuk terbang Sarada. Dia kaget ternyata itu rahasianya. Boruto lalu mengeluarkan semacam angin yang mulai mengelilinginya lagi ya. Aku akan menggunakan Uzuhiko Sarada. Ini adalah tingkatan paling maksimum untuk membunuh dia dalam satu pukulan penuh. Sarada tertarik. Uzuhiko? Dia Boruto menambahkan. Itu menggunakan rotasi planet dan kekuatan lainnya yang sesuai di planet bumi ini sendiri. Cakra dari planet. Rasengan baru ini mengambil keuntungan dari situ. Di sini Sarada yang terkesan dengan teknik Boruto ini, dia lalu berkata lagi seperti ini. Apakah kau benar-benar dapat mengalahkannya dengan teknikmu dan tanpa membiarkan dia lari ke dalam tanda cakra lagi dalam satu pukulan Boruto?
Dia menjawab, itu sangat mungkin terjadi jika kau melakukannya tanpa ragu lagi dan tak ada batasan pada kekuatan Uzuhiko. Dan setelah itu, Konamaru yang pengguna Rasengan juga tiba-tiba merasakan keanehan dan terkesan. Boruto masih menambahkan lagi, namun cakra planet harus diambil melalui kedua kaki Sarada dan langsung dari inti bumi itu sendiri. Karena aku tidak akan bisa terbang jika menggunakan teknik ini, dan berpikir bahwa jika aku bisa membunuhnya dalam satu pukulan, aku membutuhkan cakra dalam jumlah tertentu. Sarada lalu berkata, jadi jika kau perlu tambahan waktu, baiklah. Tiba-tiba tangan Hidari muncul di sana. Boruto merespon, tetapi Konamaru sudah muncul di samping Boruto untuk bersiap menahan Hidari. Sarada Boruto kaget, senseinya itu bergerak. Gelar Chidori versus Rasengan Barrier Konamaru beradu di sana. Sarada Boruto memang terkesan ya, Konamaru sensei. Dia mengatakan seperti itu dan tiba-tiba Boruto juga berujar, hei, aku pikir kau sudah menjaga Himawari. Di sini kita melihat ternyata Himawari ditangani Sumire dan Jonin Konoha itu. Konamaru mengatakan, aku memutuskan apa yang harus diprioritaskan. Jika kau punya waktu untuk mengeluh, kemudian cepat selesaikanlah jutsumu itu. Tiba-tiba, tangan kayu itu muncul lagi dari bak monster yang menakutkan itu. Boruto yang menyadari itu, tetapi Sarada juga tak akan kalah kedua kalinya. Dia sudah bersiap merampakkan segel tangannya ketika Konamaru memanggilnya. Sarada, Chidori Nagashi. Dan gentian Sarada yang menyengat listrik kepada Hidari. Mengesankan bukan? Dia cengkraman Hidari melemah karena serangan petir tersebut. Dia serasa menarik akar pohon Hidari untuk dilemparkan. Sementara itu Boruto sudah melakukan kuda-kudanya. Angin semakin besar lagi, makin besar lagi, dan berbentuk seperti kaitan. Bahkan menjulang tinggi bak tornado itu nih. Luar biasa kan? Inikah badai yang sebenarnya dari Uzuhiko? Hidari Rinnegannya terbelalak bersiap untuk menerima serangan maksimum itu, dan Sarada berteriak, Boruto! Tiba-tiba Boruto menabrakkan dan meliliti dari sampai atas itu, merobek-robek tubuhnya, dan angin tornado seperti menjalan dengan kecepatan maksimum. Kenceng banget cuy. Dari sebelumnya Hidari hancur berkeping-keping teman-teman. Lesatan dari serangan Uzuhiko maksimum itu luar biasa loh. Sarada Sumire kaget menyaksikan itu, begitupun Konamaru sendiri. Sementara Boruto menatap sisa-sisa Hidari dengan sangat fokus dan dingin tersebut ya. Saat itulah tubuh bagian atas Hidari yang tersisa akan jatuh. Nah, Boruto berkata, sialan, satu dorongan lagi. Dia Hidari akan masuk ke tanda cakram tersebut. Boruto mengejarnya, tetapi tiba-tiba tanda cakram itu mengecil dan ting, menghilang. Hidari terjatuh di tanah tersebut. Siapa yang melakukannya? Konamaru yang melihat kejadian itu nih, dan Hidari yang tergeletak tak berdaya. Sesaat setelah itu, tap, Kawaki datang dengan menggunakan tangan yang membesar itu. Sepertinya dialah yang mengejarkan tanda cakra Hidari sob. Boruto bahkan berujar, Kawaki, yo, tampaknya kau sedang sakit ya. Aku akan membuatnya lebih mudah bagimu. Gelar Kawaki meledakkan Hidari di sana. Asap terjadi di sana nih, semua orang kaget karenanya. Dan yo, sang penghancur tuan muda Kawaki telah tiba. Dia seperti itu ya memang orangnya. Sumire lalu berkata, Kawaki-kun? Konamaru meresponnya, kita berhasil ya. Dia Kawaki lalu berjalan ke arah orang itu. Boruto. Saat itulah kita diberikan sebuah benda seperti buah atau bawang ini, tetapi juga ada duri-duri di bawah dan atasnya. Cap, Boruto menangkapnya. Sarada dan Kawaki penasaran. Apa? Orang ini? Boruto masih terus memandangi benda itu. Dia memegangnya dan lalu bersiap untuk berkata dengan seseorang. Menurutmu bagaimana? Apakah ada yang salah dengan ini? Kata pengintai di jubah Boruto tampil lagi, dan seseorang yang sedang diajak bicara Boruto adalah Kashin Koji, si ninja dengan tekad Jiraiya Senin. Nah, itu yang menarik teman-teman. Orang ini akan siap segera tampil loh. Kashin Koji yang berada di markas besar Orochimaru lalu mengatakan sesuatu. Tidak ada keraguan tentang itu. Aku melihat hal yang sama. Itulah jiwa duri Boruto. Oke, baiklah. Boruto mengakhirinya dan tiba-tiba Kawaki menyentuh tubuh Boruto. Hei, tunggu! Boruto terlihat fokus di sana. Kau baru saja menjelaskan apa ini? Bisa kau berkata sesuatu? Kawaki bertanya seperti itu ya, dan Boruto lalu melanjutkan. Ini untuk membantu masterku yang berubah menjadi pohon. Itulah yang aku dengar. Sarada kaget. Dia pasti langsung terdiam, paham nih bahwa master yang dimaksud Boruto adalah ayahnya sendiri, ujar Sasuke. Boruto kemudian bilang, jika kau mengerti maka lepaskanlah ini Kawaki, atau aku akan memotong lenganmu. Kawaki yang tersulut emosi tapi juga
penasaran itu berkata, "Siapa yang beritahumu semua ini dan dari mana informasi ini berasal?" Tiba-tiba, cas, serangan jarak jauh tanpa terdeteksi Boruto menjebol dinding pertahanan dan tubuh Boruto tertembus, teman-teman. Lihatlah itu, semua orang kaget. Boruto yang melepaskan jiwa duri itu matanya merasakan kesakitan. Tiba-tiba Sumire melihatnya pula. Sarada juga melihat tersebut dan Konohamaru melihatnya pula dengan Kawaki. Dan plak, Boruto tergeletak di tanah tersebut. Sarada berteriak, "Woi Boruto!" Dia sudah jatuh itu kemudian mengeluarkan darah dari mulutnya, teman-teman. Semua orang itu panik. Sarada kemudian mencoba mengambil buah duri tersebut. Konohamaru meresponnya. Sarada, Kawaki jadi penasaran tentang itu. Tiba-tiba buah itu terbang, teman-teman. Apa? Bagaimana bisa? Hei, bola itu bisa terbang jauh ya? Boruto yang melihat itu berkata, "Cih, dia lagi." Bola duri itu mengarah kepada ego Jubi Jura yang telah terbang berada di atas sana. Jura menangkap buah duri tersebut. Dia melihat masih utuh dan berkata, "Boruto, aku tidak menyangka kau telah tahu tentang Throne Soul. Mungkin kau lebih berbahaya dari yang aku pikirkan." Nah, memang nih dari panel awal itu memang misteri yang terhubung kenapa Jura itu diam saja itu berhubungan di sini. Jura mengawasi pertempuran mereka dan ketika Hidari kalah, Jura mengambil kesempatan dan menembakkan Boruto dengan laser Jubidama tersebut yang membuatnya sekarang ini. Dia juga menambahkan lagi dari percakapan tersebut, "Baiklah, Kawaki sendiri sudah cukup untuk dimangsa sebagai umpan Otsutsuki. Tetapi bagi kau Boruto Otsutsuki, aku telah memutuskan untuk membiarkanmu mati." Jura menatap mereka dengan sangat marah tersebut dan ceritanya selesai sampai di situ. Ya,